Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan membahas tentang create, read, update, dan juga delete di PHP dan juga MySQL, dan kita akan menjalankannya sebagai sebuah API ya, Application Programming Interface, dan kita akan menjalankannya melalui React Native ya. Dan kita akan menggunakan yang namanya UAM teman-teman, uam.com. Dan kalau misalnya teman-teman belum punya yang namanya uam.com, bisa klik di bagian ini, di bagian download ini kita akan bisa mengetahui di sana di bagian bawah ada RAR ataupun exe. Kalau saya biasanya menggunakan yang RAR ini ya untuk menjalankan yang namanya UAM nanti. Dan kalau misalnya teman-teman sudah punya yang namanya UAM ataupun misalnya sudah punya misalnya dengan XAMPP, bisa langsung kita jalankan saja. Nah, kalau misalnya kita download yang namanya UAM ini teman-teman, kita bisa ekstrak ya di bagian UAM itu, dan kita akan temukan di dalamnya nanti ada folder UAM, kemudian di dalamnya ada folder triple W. Baik, kita langsung saja untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan yang namanya Visual Studio Code ya. Kita buka dulu Visual Studio Code yang kita miliki. Baik, di sana kita akan buat sebuah file baru, misalnya kita buat file baru dan kita langsung save saja di sini. Dan kita arahkan dia ke lokasi di mana kita punya yang namanya web server yang kita miliki. Nah, misalnya saya menggunakan yang namanya UAM, maka saya arahkan ke lokasi di mana tadi sebelumnya saya download UAM. Di UAM ini, kemudian UAM lagi, dan di bagian folder triple W. Nah, di sini kita buat folder baru saja. Misalnya saya buat folder baru dengan API seperti ini. Kemudian saya enter. Baik, saya enter dulu. Kemudian saya buat file barunya. Misalnya saya berikan nama yakni adalah api.php. Baik, api.php. Kemudian kita ketik di sini tag PHP-nya. Baik, sekilas tentang API teman-teman ya. Jadi misalnya kita menggunakan sebuah aplikasi di mana aplikasi kita itu memanggil sebuah API ya. API itu sebenarnya sebuah fungsi yang diletakkan di internet. Jadi kita bisa manggil fungsi-fungsi yang ada dan kita bisa manfaatkan API tersebut untuk keperluan logik yang kita gunakan. Misalnya kalau kita menggunakan API Google, dia bisa memberikan kita informasi lokasi alamat yang kita miliki dengan cukup menyebutkan yakni adalah latitude dan longitude yang kita punya ya. Jadi ketika kita masukkan parameternya latitude dan longitude, dia akan memberikan yang namanya lokasi informasi di mana kita berada dengan cukup menyebutkan parameter tadi, yaitu adalah latitude dan juga longitude. Nah, baik kita lanjutkan ya. Di bagian api.php ini misalnya kita masukkan yakni adalah hostnya ya. Kemudian berikutnya kita masukkan adalah username-nya ya. Kemudian berikutnya kita masukkan passwordnya. Dan berikutnya kita masukkan DB-nya ya, database name-nya. Baik, seperti ini. Host ini adalah tempat kita meletakkan script kita ya. Jadi kita akan menyambungkan antara host yang kita miliki dengan database-nya. Karena host dan juga database berada dalam lokasi yang sama, maka kita tuliskan di sini adalah localhost. Nah, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman kalau misalnya hostnya dan juga database-nya itu berada di tempat yang lain, maka localhost ini akan dimasukkan IP dari database-nya ya. IP dari database tempat kita meletakkan data kita, maka ditulis IP-nya. Nah, kemudian di user ini kita masukkan root ya. Karena kita menggunakan UAM, maka default usernya adalah root dan password untuk di bagian UAM ini adalah sama, yakni adalah root. Nah, kemudian kita akan diminta untuk masukkan yang namanya DB, ini adalah nama database name-nya. Untuk nama database name kita buat terlebih dahulu ya, kita menuju ke bagian sini. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu bahwa UAM kita sudah running ya. Kalau misalnya belum running, kita cari saja di sini UAM. Baik, kemudian kita klik saja. Maka dia akan memberikan informasi bahwa Apache-nya running dan juga MySQL-nya juga sudah running. Dan dipastikan bahwa semuanya sudah running baru kita menuju ke localhost yang kita miliki. Nah, berikutnya kita buka yakni adalah localhost MySQL. Localhost MySQL. Ini adalah tempat seperti phpMyAdmin kalau misalnya teman-teman menggunakan yang namanya XAMPP, kita enter saja. Baik, berikutnya di sini dia akan diberikan informasi database-database yang kita miliki di phpMyAdmin yang kita punya ya. Kalau misalnya kita akan membuat database name, kita klik saja di sini di databases ini, kita klik. Kemudian di sini kita masukkan nama database yang akan kita buat. Misalnya karena kita akan menggunakan API, kita tuliskan saja di sini adalah API seperti ini. Kemudian kita klik create.
Baik, sudah terbuat ya satu database dengan nama yakni adalah database name API. Apakah sudah selesai? Belum, kita buat tabel dulu teman-teman. Kita buat tabel misalnya adalah pegawai. Kemudian kita klik bagian Go. Kemudian di sini kita masukkan kolom-kolom yang akan kita buat. Misalnya di sini kita masukkan ID, kemudian di sini kita buat dia integer tidak masalah, kemudian kita buat dia auto increment. Oke, kemudian kita go, berikutnya kita siapkan, berikutnya adalah nama. Untuk nama kita masukkan varchar ya, kemudian kita masukkan di sini misalnya panjangnya 50, kemudian berikutnya alamat. Dan di sini kita masukkan varchar juga, kita masukkan 50. Dan untuk nama ya, misalnya mau diperpanjang juga boleh, misalnya 100 atau sebagainya bisa disesuaikan. Alamat juga sama, kalau misalnya mau disesuaikan panjangnya juga dipersilahkan. Nah, berikutnya sudah masuk ID, nama, alamat. Berikutnya kita masukkan tanggal input. Tanggal input kita masukkan dia dengan tipe misalnya adalah timestamp saja sudah oke. Kemudian defaultnya adalah current timestamp ya. Jadi ada 4 kolom yang kita buat di sini ID, nama, alamat, dan juga tanggal input. Sudah oke, kemudian kita klik save. Baik, satu tabel sudah kita buat di database API kita. Kemudian kita menuju ke bagian Visual Studio Code di sini. Tadi kita sudah masukkan ya, database name-nya adalah API ya. Jadi kita sudah buat variabel yang akan kita gunakan nantinya untuk melakukan koneksi ya. Jadi ada host, user, path, dan juga database. Berikutnya kita akan masukkan untuk proses koneksinya, koneksi MySQLi. Bentar, pakai ini bisa enggak ya? MySQLi connect. Baik, MySQL Connect. Kemudian di sini kita masukkan yakni adalah host ya. Di sini bisa lihat host, user, password, dan juga database ya. Kita bisa masukkan langsung di sini dengan menggunakan host. Hostnya adalah host. Kemudian username-nya adalah user. Kemudian passwordnya adalah PASS. Dan langsung kita bisa masukkan database name-nya di sini adalah DB. Oke, seperti ini. Ini adalah sebuah cara di mana kita bisa langsung melakukan koneksi ya, di mana host ini adalah variabel yang kita panggil, di mana sebelumnya kita sudah masukkan hostnya isinya adalah localhost. Berikutnya di bagian variabel user, kita masukkan tadi yakni adalah username-nya adalah root, dan passwordnya adalah root, dan db-nya adalah API. Oke. Nah, berikutnya kita sudah membuat yang namanya koneksi, kita siapkan juga untuk memasukkan parameternya ya, untuk bisa melihat yang kita lakukan sebenarnya fungsi yang bagian mana. Kita masukkan dengan seperti ini saja, variabel op, kemudian kita ambil dia dari get, op seperti ini, kemudian kita switch ya, switch. Kemudian di sini kita masukkan dari op, kemudian di sini case. Kalau misalnya case-nya kosong, kita berikan fungsi normal. Nanti akan kita buat fungsi normalnya. Kemudian defaultnya kita juga berikan saja normal. Dan kita break. Nah, berikutnya lanjut kita buat fungsi. Ini adalah fungsi normal. Function normal. Ini kemudian kita ambil dia dari sebuah variabel global. Kita masukkan di sini variabel globalnya adalah koneksi. Nah, berikutnya kita akan lakukan pemanggilan datanya ya dari data-data yang kita masukkan tadi di tabel pegawai. Kita masukkan saja dengan cara seperti ini, select bintang from pegawai order by ID descending, sehingga dia akan memunculkan data yang pertama muncul adalah data yang terakhir ya, diikuti dengan data yang lebih awalnya, data yang lebih awalnya, data lebih awalnya. Kemudian di sini kita masukkan Q1 misalnya dengan menggunakan MySQLi query dari koneksi dan dari variabel SQL1. Seperti ini. Kemudian kita masukkan dia dalam iterasi. While R1 sama dengan MySQLi fetch array dari Q1, kemudian kita masukkan dia ke dalam sebuah proses iterasi di sini, di mana kita masukkan dari hasil. Oke, kemudian kita masukkan dia ke dalam array. Di sini kita masukkan ID, dia dari R1. Sorry, kurang panah. R1 ID. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah nama. Dia adalah R1.
nama, berikutnya setelah ID nama alamat. Alamat kita masukkan dari R1 alamat OO alamat. Berikutnya setelah ID nama alamat tanggal input teman-teman. Input kita masukkan dari sini adalah tanggal input seperti ini. Nah, sudah kemudian kita masukkan dia ke dalam variabel dan variabelnya nanti akan kita keluarkan dia dalam bentuk JSON ya. Kita masukkan seperti ini saja data, kemudian masukkan di sini result dan dia kita dapatkan dari variabel hasil. Kemudian kita echo JSON encode data. Oke, seperti ini teman-teman. Baik. Kita sudah masukkan seperti ini ya. Kemudian kita coba buka di bagian browser yang kita miliki. Kita masukkan seperti ini localhost ya, kemudian API, kemudian API.php. Baik, dia sudah memberikan info bahwa datanya kosong ya, resultnya juga kosong. Dan karena kita menggunakan yang namanya UAM teman-teman, ini akan muncul beberapa warning yang kita yang keluar ya. Di sini sebenarnya hanya berupa warning, bukan hal yang penting ya, maksudnya tidak begitu mempengaruhi karena sebenarnya programnya sudah jalan. Kita hilangkan saja di sini error reportingnya. Error reporting kita hilangkan saja. Kemudian kita coba kembali lagi di sini, kemudian kita refresh. Baik, dia sudah memberikan data ya, datanya kosong, resultnya juga nol ya, juga nol. Dan karena kita akan menggunakan API teman-teman, kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengecekan terhadap API. Namanya adalah Postman. Kalau teman-teman belum punya bisa download, di sini ada Postman app ya. Bisa langsung download saja, kemudian bisa langsung dijalankan. Nah, karena saya sudah punya yang namanya Postman, saya cari di sini. Ini adalah Postman. Saya klik saja. Maka dia akan menampilkan aplikasi Postman yang akan kita gunakan. Dan dengan Postman ini teman-teman kita bisa masukkan beberapa metode yang bisa kita gunakan ya. Ada post, get, dan sebagainya. Dan di sini bisa juga dilihat ada get, post, put, patch, delete, dan sebagainya bisa kita gunakan. Nah, misalnya di sini saya akan memanggil, ya ini adalah fungsi yang pertama, adalah fungsi normal tadi. Kita klik saja di sini, kita masukkan saja, ya ini adalah localhost, API, API.php, alamatnya sama, seperti yang kita buka di browser tadi. Kemudian kita klik bagian send. Oke, kita tunggu dulu. Maka dia akan menampilkan data dari API yang kita punya tadi di alamat localhost API/API.php. Coba kita lihat dulu, kok lama sekali. Coba kita lihat. Localhost API di sini sudah keluar, tapi di Postman-nya belum keluar. Oke, sudah muncul ya. Data resultnya adalah 0 karena memang belum ada data yang kita masukkan. Ya, kita panggil dia dengan fungsi normal yang tadi kita buat di bagian Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita akan buat di mana kita akan melakukan operasi penambahan ya, operasi create atau penambahan dan langsung kita buat nanti di bagian Visual Studio Code yang kita miliki ya. Kita menuju ke Visual Studio Code, kemudian di sini kita buat yakni adalah case baru, case buat ya. Kemudian kita membuat di sini ya, ini adalah create break. Jangan buat, kita ganti saja create ya, create. Baik, seperti itu. Kemudian kita menuju ke sini, kemudian kita buat ya, ini adalah function create. Nah, function create ini akan kita gunakan untuk membuat isian baru di tabel pegawai yang kita miliki. Kita masukkan dengan global koneksi. Kemudian kita masukkan di sini adalah kita tangkap terlebih dahulu ya. Kita tangkap terlebih dahulu data yang dilewatkan ya. Karena kita menggunakan create teman-teman ya. Jadi kita buatnya bentuknya post ya, bentuknya post. Karena biar datanya tidak tampil di URL-nya, kita buat dengan bentuk post. Nama, kemudian berikutnya adalah alamat ya. Kita masukkan di sini adalah post alamat seperti ini. Kemudian kita masukkan dia ke dalam proses conditional sentence dulu. If nama and alamat ada isinya, jadi dipastikan dulu bahwa nama dan alamatnya ada isinya. Kalau misalnya ada nama dan juga alamat, maka akan kita lakukan proses berikutnya. Tapi sebelumnya di sini kita masukkan dulu ya, ini adalah
hasil, kita berikan default pesannya ya. Kita berikan default gagal dimasukkan data misalnya. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam proses query. Kita masukkan dia di sini insert into pegawai, nama, alamat. Kemudian kita masukkan values. Values-nya di sini kita masukkan nama, berikutnya adalah alamat. Oke, kita masukkan dia ke dalam pegawai, di mana kolom yang akan kita masukkan di sini adalah nama dan juga alamat. Values-nya adalah nama, alamat, dan kita dapatkan variabel nama dari sini. Ada post nama, variabel alamat dari mana? Dari atas ini kita tangkap dia dengan menggunakan post alamat. Baik, kemudian di sini kita masukkan ke dalam proses query seperti ini, MySQLi, query, dan kita masukkan dengan menggunakan yang pertama adalah koneksinya ya, koneksi. Dan berikutnya yang dimasukkan adalah SQL1 seperti ini. Baik, kemudian di sini kita masukkan dia ke dalam proses conditional. Apakah Q1-nya itu bernilai true ya? Kalau misalnya bernilai true, kita keluarkan di sini adalah informasinya berhasil menambahkan data ya. Kemudian kita keluarkan di sini datanya dengan menggunakan perintah ya, menggunakan variabel yakni adalah data result dan kita berikan ya ini adalah hasil seperti ini. Kemudian kita echo saja echo JSON encode dari variabel data. Baik, seperti ini teman-teman. Jadi kita masukkan tadi di bagian tabel pegawai ini akan kita masukkan data yakni adalah nama dan juga alamat. Di mana nama dan juga alamat tadi akan kita masukkan ke tabel pegawai. Kalau misalnya proses query-nya berhasil, proses melakukan insert berhasil, maka dia akan memberikan informasi berhasil menambahkan data. Kalau misalnya gagal, kita sudah siapkan di sini di bagian atas. Kalau misalnya gagal, dia akan memberikan default data yakni adalah gagal dimasukkan data. Baik, kita sudah siapkan, yakni adalah fungsi create, di mana fungsi create tadi akan dipanggil menggunakan OP, yakni adalah create ya. Sekarang kita menuju ke Postman-nya, ya. Kita buka dulu Postman-nya. Baik, di sini kita akan masukkan, yakni adalah OP, ya. Kita masukkan localhost, API, API.php, OP-nya adalah create, ya. Kemudian kalau misalnya kita akan melewatkan data, kita menggunakan, yakni adalah bagian body. Jadi di atas ini ada authorization, headers, body, prerequest script, dan juga test. Kita siapkan yang bagian tab ini, kita klik bagian body. Kemudian di sini kita masukkan ya namanya, kita masukkan di sini nama ya, alamat ya. Kemudian kalau misalnya kita akan buat parameter lagi, kita siapkan di sini alamat yang key yang lain. Ya, karena kita cuma masukkan dua variabel di sini, dua parameter yakni adalah nama dan alamat. Kita cukup menuliskan di sini nama, kemudian di bawahnya adalah alamat. Dan untuk nama kita isikan value-nya, misalnya value-nya yang pertama adalah Wahid, kemudian alamatnya adalah Jakarta. Kalau misalnya sudah, kita klik bagian send ya. Dan harap diingat di sini kita pilihnya bagian post ya. Karena di sini kita lihat ada get, ada post. Kalau sebelumnya kita menggunakan yang namanya fungsi normal tadi, kita menggunakan get ya. Karena kita akan memanggilnya langsung bisa lewat browser ya, dengan menggunakan get. Dan karena kita akan melewatkan data, maka kita menggunakan fungsi post. Baik, kalau sudah, kita klik di bagian send ini. Baik, dia menampilkan data bahwa resultnya berhasil menambahkan data. Artinya data Wahid ini sudah ada di dalam data yang kita miliki. Kalau kita lihat di sini, kita balik ke bagian tab yang sebelumnya. Ini adalah menampilkan data semuanya. Tadi sebelum kita menampilkan data ya, sebelum kita menambah data, datanya masih kosong seperti ini, data resultnya adalah 0 ya. Kalau misalnya kita send lagi ya, kita send lagi, maka dia akan menampilkan data karena data di bagian tabel pegawai sudah berisi satu nama yakni adalah Wahid. Kita send saja. Baik, dia menampilkan satu data ya. ID-nya adalah satu, namanya Wahid, alamatnya Jakarta, tanggal inputnya adalah 19 Januari 2021. Baik, sekarang kita menuju ke bagian yang lain. Kita sudah buat create ya, kita sudah buat create. Kemudian kita akan buat fungsi detail ya. Kita buat fungsi detail di sini. Case, kemudian kita buat fungsi detail, case detail misalnya. Kemudian kita buat ya ini adalah detail. Kemudian kita break. Ya, detail ini maksudnya adalah ketika kita akan memanggil salah satu data saja. Ya, kalau kita lihat tadi di bagian sini, kita lihat bahwa Wahid itu punya ID adalah 1. Jadi kalau misalnya kita akan memanggil satu data saja, misalnya saya ingin mengetahui detail orang
yang punya ID 1, maka cukup dipanggil dengan ID-nya, parameternya yang dilewatkan adalah 1, maka bisa menampilkan satu data saja, Wahid, dan alamatnya adalah Jakarta. Ya, kemudian kita buka di sini saja, kemudian kita buat fungsi satu lagi, yakni adalah function detail. Function detail. Dan function detail ini akan kita gunakan untuk menampilkan data dari salah satu orang ya, dari satu pegawai yang punya ID tertentu. Misalnya di sini kita masukkan ya, ini adalah function detail. Langsung saja kita buat global koneksi. Nah, berikutnya kita masukkan ID-nya. ID-nya ini akan kita tangkap dari get ID ya, get ID seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan dia ke dalam SQL ya, SQL1. Kemudian kita select bintang from pegawai where ID 1. Seperti ini. Kemudian kita lakukan dia ke dalam query ya, Q1 MySQLi query. Kemudian kita masukkan di sini adalah koneksi dan yang dipanggil adalah variabel SQL1. Baik, seperti ini. Kemudian kita masukkan dia ke dalam fungsi iterasi lagi while R1 dengan MySQLi match array. Kemudian kita Q1. Seperti ini, kemudian kita masukkan dia ke dalam variabel hasil seperti tadi kita masukkan dalam fungsi normal. Hasil, kemudian kita masukkan array. Kemudian kita masukkan di sini ID. ID-nya adalah R1 ID. Kemudian nama, ini adalah R1 nama. Berikutnya adalah alamat. Kita masukkan dia dari R1 alamat. Kemudian yang terakhir, kolom yang terakhir adalah tanggal input. Input dia didapatkan dari R1 tanggal input. Kemudian kita echo di sini. Echo, kita masukkan dulu dalam variabel saja. Data result adalah dari hasil. Kemudian kita echo, baru kita echo di sini. JSON encode data. Yap. Sekarang kita coba di bagian ini kita sudah buat fungsi detail. Fungsi detail kita panggil juga di bagian case yang atas ya. Jadi switch case kita masukkan detail, yang dipanggil adalah fungsi detail. Dan di bagian bawah sini kita masukkan ya fungsi detail, di mana dia pertama akan memanggil, ya ini adalah variabel ID, di mana variabel ID akan kita dapatkan dari parameter URL yang dimasukkannya, ini adalah ID. Nah, berikutnya dimasukkan ke dalam perintah query, select bintang from pegawai where ID adalah ID. Jadi yang akan kita panggil adalah satu data saja ya. ID-nya tertentu dan sudah kita masukkan ke dalam parameter. Nah, kalau misalnya sudah, dia akan mengeluarkan dalam iterasi, dan dalam iterasi tadi akan kita keluarkan ID-nya apa, kemudian namanya apa, alamatnya apa, dan tanggal inputnya apa. Kalau misalnya sudah, kemudian kita keluarkan dalam JSON encode ya. Baik, sekarang kita coba ke bagian postman-nya, dan kita lihat di sini ada alamat, di mana kita akan memanggilnya dengan menggunakan metode get. Kemudian kita masukkan alamatnya, yakni adalah localhost, API, API.php, OP-nya adalah detail ya. Jangan lupa OP-nya adalah detail dan ID-nya kita masukkan 1 misalnya, kemudian kita klik send. Maka dia akan menampilkan satu data saja, yakni adalah nama, Wahid, alamat Jakarta, tanggal inputnya adalah 19 Januari ya. Misalnya di sini kita balik lagi ke bagian fungsi create. Kita buat berikutnya, data berikutnya, kita cuma menambahkan satu tadi ya. Misalnya kita tambahkan data yang lain, misalnya di sini adalah Dwi, kemudian kita masukkan alamatnya adalah Surabaya, kemudian kita klik send. Baik, berhasil menambahkan data ya. Sekarang kita coba di bagian fungsi yang normal tadi. Tadi sebelumnya kita cuma menambahkan satu ya, sekarang kita coba send, maka dia akan menampilkan dua data ya. Ada Dwi, ya ini namanya Dwi, dan juga ada si Wahid ya, ada dua data. Nah, kalau kita kembali lagi ke bagian detail di sini ya, ada satu data karena kita memanggilnya adalah ID-nya adalah 1. Kemudian kalau kita send, dia menampilkan satu saja karena yang dipanggil adalah ID-nya si Wahid. Kalau misalnya kita pilih 2, maka yang tampil adalah datanya si Dwi ya, kita send.
Baik, datanya adalah Dwi, alamatnya adalah Surabaya ya. Sudah betul ya, berarti memang sesuai dengan ketika kita mengambil datanya yang ada di parameter ID. Nah, kita sudah buat 3 fungsi, ini adalah normal, kemudian di sini adalah create, kemudian di sini adalah detail. Nah, berikutnya kita buat yakni adalah proses update-nya. Kita buat proses update-nya di sini, kita masukkan case update, update ya. Kemudian di sini kita masukkan update. Kemudian di sini kita break. Baik, detail sudah, create sudah, normal sudah. Sekarang kita buat yang update ya, fungsi update. Di sini kita masukkan function update. Kita masukkan dari sini global koneksi. Dan di sini kita siapkan untuk proses update-nya, di mana proses update sebenarnya adalah mengambil ID yang kita panggil itu apa, kemudian kita masukkan nama yang baru, dan juga alamat yang baru. Pertama kita cek dulu ID-nya yang akan kita gunakan itu ID yang berapa. Kita menggunakan yang adalah variabel ID, kemudian di sini kita panggil dari URL-nya ID get ID. Nah, berikutnya kita cek dulu variabelnya nama, dia didapatkan dari pos nama. Berikutnya adalah alamat, dia didapatkan dari pos alamat. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengecekan ya. If nama, apakah nama itu ada isinya ya, ketika dia di pos apakah ada variabel nama yang dilewatkan. Kalau misalnya ada variabel nama, kita siapkan di sini saja set. Nah, dia kita bentuk dalam bentuk array, kemudian kita masukkan, yakni adalah nama sama dengan nama. Seperti ini, kemudian kita bentuk lagi dengan bentuk conditional seperti ini. If alamat, apakah ada isinya di bagian alamat tersebut? Kalau misalnya ada, kita masukkan di sini juga set. Ya, masukkan di sini alamat adalah alamat. Baik, seperti ini. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya, kita masukkan default datanya ya. Default data result-nya kita masukkan. Default-nya adalah gagal. Kita masukkan saja gagal melakukan update data. Oke, seperti ini. Kemudian kita pastikan bahwa nama dan alamat ada isinya. If nama or alamat ada isinya, maka kita masukkan dia ke dalam proses update ya. Proses update kita masukkan seperti ini saja, SQL1, update, pegawai, set, ya, set. Dan yang kita set di sini kita bisa menggunakan yakni adalah fungsi implode. Kemudian kita implode ya dengan menggunakan tanda koma, dan yang diimport adalah set. Ya, jangan lupa ketika kita melakukan update, kita pastikan kita menggunakan yang namanya where ya. Kalau tidak, kita akan melakukan update pada semua data yang kita miliki ya. Implode, kemudian set. Set ini seperti ini ya. Jadi kalau misalnya cuma ada satu kolom saja yang dimasukkan datanya, maka yang akan terupdate adalah satu kolom saja. Kalau misalnya 2 kolom yang kita masukkan di sini, maka 2 kolom ini yang akan dimasukkan ya. Kita masukkan ya, dia adalah update pegawai set, kita berikan berikutnya adalah kolom tanggal input adalah no. Baik, seperti ini. Yap, oke. Kita masukkan ya, ini adalah nama or alamat. Kalau misalnya nama ada isinya ataupun alamat ada isinya, maka dilakukan proses update. Dan di sini kita panggil dulu, ya ini adalah Q1, di mana dia dari MySQLi query, ya, dari koneksi, dan dari SQL1 seperti ini. Kemudian kita masukkan dia ke dalam proses lagi. Jika Q1 itu nilainya adalah true, ya, maka kita berikan info, yakni adalah hasil data berhasil diupdate. Baik, kemudian kalau misalnya sudah, kita siapkan untuk mengeluarkan datanya, ya, memberikan infonya, kita masukkan di sini data, result, kemudian kita masukkan variabelnya, hasil. Lanjut, kita masukkan di sini ada JSON encode, dan yang kita keluarkan adalah data. Baik, seperti ini. Sudah kita siapkan, yang ini adalah proses update-nya ya. Sekarang kita coba untuk mencobanya di bagian Postman. Kita sebelumnya adalah detail, sekarang kita menuju ke bagian update ya.
Misalnya yang akan kita update di sini adalah ID 1, di mana tadi namanya adalah si Wahid ya. Kita masukkan di sini body, kemudian kita ganti tadi yang sebelumnya adalah namanya Wahid, kita ganti menjadi Wahid Nur Taufik misalnya. Kemudian kita send. Baik, data berhasil diupdate. Kalau misalnya kita cek di sini di bagian data ini, maka sebelumnya Wahid menjadi Wahid Nur Taufik ya. Jadi kita masukkan datanya cuma satu. Misalnya kita akan melakukan update tidak cuma nama ya, kita masukkan nama yang lain, misalnya alamat ya. Kemudian kita masukkan di sini misalnya alamatnya adalah Yogyakarta misalnya. Jakarta. Tadi yang sebelumnya yang namanya Wahid itu alamatnya adalah di Jakarta ya. Sekarang kalau kita menggunakan update ini ya, kita ubah dia menjadi Yogyakarta dari yang sebelumnya adalah Jakarta. Data berhasil diupdate. Oke, sekarang kita coba cek di sini. ID-nya adalah 1 Wahid Nur Taufik, sebelumnya adalah Jakarta. Sekarang kalau kita coba ulangi, maka Wahid Nur Taufik alamatnya sekarang menjadi Yogyakarta ya. Dengan menggunakan fungsi apa? Menggunakan fungsi update yang kita set di bagian API yang kita miliki ya. Kita sudah membuat yang namanya create, read, update ya. Sekarang kita fungsi yang terakhir yakni adalah delete ya. Kita buat fungsi untuk melakukan operasi delete ya di bagian Visual Studio Code. Kita menuju ke atas ke bagian case ini, kita masukkan yakni ada berikutnya adalah case delete. Kemudian di sini kita masukkan delete ya. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan break. Baik, kita siapkan untuk fungsi delete, kita scroll ke bawah, kemudian kita masukkan di sini adalah function delete ya, function delete. Baik, seperti ini. Kemudian di bagian function delete ini kita akan melakukan delete berdasarkan ID yang dilewatkan ya. Jadi kalau misalnya kita akan menghapus ID tertentu, maka yang dihapus hanya ID tersebut ya. Kita masukkan di sini global koneksi. Dan berikutnya kita masukkan yakni adalah ID-nya kita dapatkan dari add ID. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah perintah untuk melakukan proses delete ya. Kita masukkan di sini SQL1 select bintang from pegawai. Oh, bukan select, sorry. Delete. Ya, kita lakukan dengan delete. Delete from pegawai where ID adalah ID. Seperti ini. Kemudian kita delete dia dengan menggunakan Q1 misalnya. Dan kita masukkan dengan MySQLi query. Dan kita delete dengan menggunakan koneksi dulu. Kemudian SQL1. Seperti ini. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan conditional juga. If Q1 maksudnya dia berhasil. Maka kita berikan informasi berhasilnya. Berhasil menghapus. Baik, berikutnya kita masukkan juga di sini else hasil, kita masukkan dia infonya bahwa gagal menghapus data. Oke, lanjut kita masukkan di sini berikutnya adalah data result hasil. Kemudian kita echo di sini, echo JSON encode data. Baik, kita coba langsung di bagian Postman kita. Kita coba akan melakukan delete kepada data yang ID-nya pertama ya. Misalnya saya tadi sudah membuat 2 data, yang kedua adalah namanya Dwi, yang pertama adalah Wahid ya. Sekarang kita coba delete salah satu, di mana yang akan kita delete ini adalah si Wahid. ID-nya Wahid adalah 1 dan kita menggunakan get ya. Kita menggunakan get saja. Kemudian di sini kita masukkan alamatnya yakni adalah localhost API IPA.php, operationnya adalah delete, dan ID-nya adalah 1. Kita langsung klik di bagian send. Dia akan memberikan informasi bahwa kita berhasil menghapus data. Kalau misalnya kita cek di bagian depan ini, kemudian kita lihat di sini masih 2. Kalau kita ulangi lagi untuk memanggil API-nya, maka kita akan mendapatkan informasi 1 saja ya. Si Dwi saja yang hanya ada di dalam tabel pegawai yang kita miliki. Nah, inilah dia fungsi kita untuk melakukan create, read, update, dan juga delete dengan menggunakan PHP dan juga MySQL. Tapi kita masih dalam tahap untuk yang PHP dan juga MySQL ya. Kita belum menginjak ke bagian React Native ya. Kita lanjutkan bagian React Native kita. Baik, kita lanjutkan lagi untuk kita melakukan yang namanya instalasi bagian React Native ya.
Nah, kalau kita menggunakan yang masih Visual Studio Code, kita buka di terminal saja, kemudian kita klik di bagian New Terminal, ya. Atau misalnya kalau teman-teman menggunakan Command Prompt, caranya sama ya, tinggal diarahkan ke lokasi di mana kita akan membuat project React Native kita. Nah, misalnya di sini saya arahkan ke D, kemudian saya cari ke lokasi folder di mana saya akan meletakkan project saya. Saya arahkan dulu ke D, kemudian saya arahkan ke folder saya. Kemudian saya masukkan ke ini, kemudian saya pilih lagi di React Native. React Native. Kemudian di bagian sini saya masukkan, yakni adalah React Native. React Native init. Kemudian saya berikan nama misalnya dengan project yang akan saya buat ya. Misalnya di sini saya masukkan CRUD PHP MySQL seperti ini, kemudian saya enter saja, maka dia akan melanjutkan dengan proses di mana dia akan melakukan inisialisasi dari project React Native kita di folder CRUD PHP MySQL ya. Kita tunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai teman-teman. Silahkan ambil air minumnya dulu ya, bersantai dulu. Kita lanjutkan lagi setelah nanti selesai lakukan inisialisasi dari CRUD PHP MySQL-nya. Baik, kita sudah selesai melakukan inisialisasi dari React Native kita di folder CRUD PHP MySQL ya. Kita menuju ke folder tersebut dulu, create cd dengan menggunakan perintah cd. Kemudian kita masuk ke folder kita ya. Cd, ini adalah CRUD PHP MySQL, kemudian langsung kita jalankan saja React Native run Android seperti ini, kemudian kita enter. Dia akan melakukan inisialisasi dan juga menjalankan emulator yang kita miliki. Kita minimize dulu ya, biar dia bisa menampilkan emulatornya di sebelah kanan. Kita geser dulu seperti ini, kemudian kita akan lihat nanti emulatornya bisa tampil di sebelah kanan dari layar kita. Kita tunggu dulu emulatornya. Masih proses ya, kita tunggu dulu sampai dia proses selesai menampilkan emulator yang kita miliki. Baik, kita sudah menjalankan yang namanya React Native Run Android dan kita sudah bisa lihat di sebelah kanan ini bahwa emulatornya sudah jalan ya. Kita bisa close dulu untuk panelnya. Kemudian kita menuju ke lokasi di mana kita meletakkan folder kita ya, project kita letakkan. Kita bisa membuka dengan menggunakan file, kemudian open folder. Kemudian kita cari di mana kita meletakkan project kita. Di bagian React Native, kemudian kita lihat di bagian atas ini, kita select folder saja. Maka dia akan membuka ya project yang kita miliki di Visual Studio Code kita ya. Di sini kita lihat bahwa dia sudah menampilkan data folder di mana tadi kita membuat project kita di folder CRUD PHP MySQL ya. Di sini kita akan membuat dulu dua file yang akan kita gunakan. Yang kita buat di sini adalah file depan.js ya. Kemudian berikutnya yang kita masukkan adalah file style.js seperti ini. Baik, di bagian depan.js kita langsung saja buat di sini dengan menggunakan snippet yang disediakan oleh React Native. Kita langsung tulis di sini adalah RNCE seperti ini. Maka dia akan menampilkan ya pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, kita pilih yang paling atas ini RNCE, kemudian kita klik saja. Maka dia akan langsung melanjutkan dengan proses membuat beberapa komponen yang bisa kita gunakan untuk membuat project kita kali ini. Di sini kita lihat dia sudah masukkan view dan juga teks. Dan kita akan berikutnya masukkan bagian style ini. Kita buat style ini. Kemudian di bagian style ini ya, bagian style ini kita masukkan untuk sebagai cara kita menampilkan style yang akan kita gunakan. Baik, di bagian style ini kita masukkan dulu untuk stylenya kita masukkan dari komponen yang disediakan oleh React Native saja. Misalnya dimasukkan di sini adalah import from dan kita masukkan dari React Native ya. Dan yang kita import cukup satu saja, yakni adalah style sheet ya. Style sheet kita masukkan, kemudian di sini kita export saja, export cons, dan yang kita masukkan di sini adalah style. Export cons style, dan yang ini kita dapatkan dari style sheet dot create
Oke, seperti ini dulu. Kita coba lihat kenapa ini kok masih merah. From React Native sudah oke. Export cons kurang S ya. Export cons style. Baik, sudah. Kalau sudah, kita menuju ke bagian index.js, teman-teman. Dan di bagian index.js ini kita lihat dia masih mengarah ke app ya. app.js ini, kalau lihat di sebelah kiri ini, app.js, kita arahkan saja ke depan ya, depan.js. Langsung kita tulis depan saja, kemudian kita save. Dia akan melakukan reload ya, tampilan dari emulatornya, dan dia akan menampilkan data yang kita miliki di bagian depan.js ini. Nah, ini filenya app.js ini tidak kita ubah-ubah. Yang kita ubah di sini adalah file depan.js kita. Ya, kita minimize saja, kemudian kita menuju ke bagian depan.js. Oke, depan.js kita menuju sana. Ini kita Google WordPress saja. Baik, di bagian depan.js ini kita akan membuat beberapa view ya. Jadi di dalam view akan kita buat beberapa view di sini. Kita buat dulu, kita import dulu sebenarnya yang dari style ini kita import dulu. Import. Untuk stylenya kita import dulu di sini dari style. Dan yang kita import cukup dari style saja. Oke, seperti ini. Baik, berikutnya di bagian view ini kita akan buat beberapa view di dalamnya ya. Beberapa view itu akan kita gunakan nanti sebagai tampilan untuk meletakkan form yang akan kita gunakan, juga untuk meletakkan meletakkan data yang kita dapatkan ketika form tersebut dilakukan aksi terhadapnya ya. Hanya di sini yang bagian view atas ini kita masukkan stylenya. Style kita misalnya masukkan adalah view wrapper. Kemudian di bawahnya kita masukkan adalah view style view data misalnya. Dan yang bawah kita masukkan juga adalah view style view form. Misalnya kita masukkan di bawahnya adalah view form. Style view form seperti ini. Baik, kita siapkan dua form di dalam form, dua view ya, dua view di dalam view. View yang paling luar adalah view wrapper, dan diikuti view di dalamnya adalah view data dan juga view form. View data ini kita besarkan saja. View data dan juga view form. View data ini akan menampilkan data-data yang sudah kita miliki, dan view form ini akan kita gunakan untuk meletakkan ya, untuk meletakkan daripada inputan yang akan kita gunakan. Baik, kita lanjut di bagian view form. View form ini akan kita masukkan beberapa inputan ya. Kita masukkan dua inputan, ya ini adalah nama dan juga alamat, serta nanti kita siapkan juga untuk bagian buttonnya. Kita masukkan di sini dulu text input ya, text input. Sebelumnya kita masukkan di sini dulu text input sudah masuk, kemudian yang berikutnya adalah button. Button ya, text input. Kemudian kita siapkan dua sekalian, text input, kemudian yang terakhir adalah button. Button. Kita berikan title-nya. Kita masukkan tulisannya, masukkan data. Seperti ini. Kemudian kita siapkan untuk text input-nya, kita masukkan dengan menggunakan style. Kita berikan style dulu. Stylenya misalnya kita masukkan dengan style text input ya, style text input. Nanti kita akan atur di belakang ya, untuk bagian stylenya kita atur di belakang. Kita turunkan begini saja. Style text input. Kemudian di sini kita masukkan, yakni adalah placeholder. Kita masukkan tulisan, masukkan nama. Kemudian kita berikan value-nya. Value-nya kita akan siapkan nantinya dari state ya, di state.nama. Kemudian berikutnya kita masukkan dari onChange text ya, onChange text. Dia didapatkan dari teks, kemudian kita masukkan dia ke dalam this.setState. Dari sini kita masukkan adalah nama, di mana dia akan berubah ketika ada perubahan pada tulisan tersebut.
State nama ya, kita masukkan di atas sini. Nama, nama defaultnya adalah kosong. Lanjut kita masukkan alamat ya. Alamat. Baik, kita masukkan di sini untuk alamatnya. Kita sudah masukkan tadi untuk inputan dari nama. Kita lanjutkan di bagian sini, ya, ini adalah style. Stylenya kita masukkan di sini style.text input. Hanya dari text input saja. Kemudian kita masukkan placeholder-nya. Kita masukkan placeholder-nya dengan tulisan misalnya masukkan alamat. Masukkan alamat seperti ini. Kemudian kita berikan berikutnya adalah value. Value didapatkan dari this.state.alamat. Kemudian kita masukkan on yang text ya. Yang text kita dapatkan dari teks. Ketika ada perubahan dari teks, dia akan melakukan pengupdatean pada state alamat. Alamat dari teks. Baik, seperti ini. Masukkan nama, masukkan alamat. Oke ya, kita sudah masukkan dua komponen, yakni adalah text input dan juga button. Di button kita siapkan sekali juga untuk bagian on press ya. Kalau misalnya ini di on press, nanti akan kita masukkan dia ke dalam fungsi yang namanya adalah this.klik simpan misalnya, klik simpan. Baik, kita siapkan juga untuk yang bagian klik simpan. Oke, kita sudah siapkan 3 isian di sini, 2 isian ya, masukkan nama, masukkan alamat, dan juga masukkan data. Sekarang kita menuju ke bagian style dulu. Kita berikan pengaturan dulu biar tampilannya lebih tertata ya. Tadi kita sudah siapkan di bagian atas tadi adalah view wrapper dan juga view form. Kita masukkan di sini view wrapper. Ya, view wrapper. Di sini kita masukkan saja view wrapper-nya adalah flag 1 biar dia penuh semua. Kemudian berikutnya kita masukkan adalah view form. Bagian view form kita masukkan misalnya flags-nya adalah 2 ya. View form, sebentar, view form. Flags-nya 2, kemudian kita berikan dia padding. Padding-nya misalnya kita berikan angka 10. Ya, biar dia bisa lebih ke tengah ya daripada menempel ke bagian samping. Baik, kita masukkan view wrapper, view form, kemudian view data kita masukkan juga. View data. View data kita masukkan, kita berikan flags-nya adalah 4 misalnya. Flags 4, maka dia akan ke bawah. Ya, betul. Sudah ke bawah. Kemudian kita siapkan untuk text input-nya. Text input. Kita siapkan untuk teks inputannya, kita masukkan di sini misalnya dengan menggunakan paddingnya 10, kemudian kita berikan font size-nya biar lebih besar, font size-nya misalnya kita masukkan 15, kemudian kita masukkan berikutnya adalah border radius biar dia posisinya tidak siku ya, dia agak melingkar gitu. Border radius kita berikan 15 misalnya. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk border width. Kita coba lihat belum ada tampilan yang belum ada garisnya ya, sehingga dia kelihatan sama dengan tampilan belakangnya. Kita berikan border width dulu. Border width. Oke, kita berikan 1 biar dia ada garisnya. Oke, sudah ada garisnya ya, border width, dan warnanya kita ganti saja, tidak seperti itu. Kita berikan dia border color. Misalnya kita berikan DE seperti ini. Oke, dia biar warnanya bisa lebih kelihatan. Kemudian kita berikan marginnya ya. Kalau kita lihat di sini antara lama dan juga alamat dia menempel. Kita berikan dia marginnya, margin bottom. Misalnya kita masukkan 10. Baik, dia sudah ada jaraknya ya. Kelihatannya ini tidak kelihatan ya untuk bordernya. Kita berikan warna yang lebih kelihatan. C. Oke, seperti ini. Warnanya biar bisa lebih kelihatan. Oke ya, warnanya bisa lebih kelihatan. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk background color-nya ya. Background color-nya biar bisa
tampilannya berbeda dengan yang lainnya. Background color kita berikan warna DE saja. Baik, warnanya sudah berubah untuk background colornya. Bagus. Lanjut, kita sudah masukkan teks input. Kita siapkan juga untuk beberapa komponen yang lain di bagian depan dulu saja. Kita masuk ke bagian depan dulu saja. Ini kita masukkannya baru untuk formnya ya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi di mana dia akan melakukan penyimpanan data. Penyimpanan data ketika diklik dia akan melakukan penyimpanan data. Oke, sebelumnya kita lihat tadi kita sudah masukkan beberapa data ya, dan sudah ada masuk di tabel pegawai yang kita miliki. Kita keluarkan saja dulu datanya sehingga akan tampil di bagian atas ini ya. Kita bisa masukkan dengan menggunakan fungsi dulu. Kita masukkan salah satu fungsi di sini dan fungsinya akan kita gunakan untuk mengambil data yang ada ya. Misalnya di sini kita buatkan fungsi adalah ambil list data misalnya, ambil list data ya. Kita buat fungsi dulu ambil list data, di mana ambil list data ini akan mengambil data dari data yang kita miliki. Misalnya di sini kita masukkan dulu saja untuk URL yang akan kita gunakan, this URL, di mana URL-nya adalah, kita coba lihat di bagian sini, localhost api.php ya. Kita masukkan di sini saja, localhost/api.php. Dan kita akan panggil dia datanya di sini ya. Kita ambil di sini, kemudian kita masukkan dari fetch ya. Oke, kalau kita menggunakan fetch teman-teman, kita perlu memasukkan di sini adalah await ya, karena kita menggunakan koneksi di sini. Dan kalau kita menggunakan await di sini kita masukkan yakni adalah asinkron. Ya, await fetch, di mana yang kita ambil di sini adalah this.url. Dan kalau misalnya sudah masukkan this.url, kita masukkan dia ke dalam then. Dan di dalam then itu kita tangkap dia sebagai sebuah response, kemudian kita masukkan dia ke sini, response.json. Baik, kemudian kita masukkan dari response.json ini, kita masukkan di sini, yakni adalah JSON. Baik, di bagian JSON ini kita akan ambil dia datanya dan kita akan masukkan dia ke dalam state ya. Kita masukkan dulu di sini state-nya. Kita masukkan dengan nama misalnya adalah list data. Dan kita bentuk dia adalah defaultnya adalah berbentuk objek ya. Kita masukkan di sini this.setState. Oke, this.setState. Dan kita dapatkan datanya dari sini. Kita masukkan bahwa dasarnya adalah list data. Kemudian datanya kita dapatkan dari JSON. Kemudian data, kemudian result ya. Seperti tadi kalau kita lihat di bagian browser yang kita miliki ataupun Postman, bahwa datanya itu akan tersimpan dalam beberapa objek ya, data result ya. Coba kita lihat di sini, data result. Hasilnya akan ada di objek result ini, maka kita manggilnya adalah data.result ya. Oke, sekarang kita coba lihat di sini apakah datanya muncul. Kita coba konsol saja di sini, console.log ya. Di bagian console.log ini kita keluarkan datanya, JSON data, kita masukkan di sini. Sebelumnya kita masukkan di depannya ada tulisan hasil yang didapat JSON.log ya. Nah, kalau misalnya kita akan memasukkan catch juga bisa di sini catch. Kita masukkan dengan menggunakan error. Kemudian di sana kita tuliskan console.log ya adalah error. Oke, seperti ini. Baik, kapan kita mengambil yang namanya ambil list data ini? Jadi ambil list data ini teman-teman akan tampil pertama kali ketika kita melakukan ataupun membuka dari aplikasi yang kita miliki. Nah, React Native sudah menyiapkan salah satu metode yang bisa kita gunakan sehingga dia akan dipanggil ketika kita pertama kali membuka aplikasi kita, yakni adalah komponen didmount ya, komponen didmount. Kemudian kita coba lihat ke bagian emulator, kita jalankan dulu, kita lihat di sini. Kemudian dari komponen didmount ini akan memanggil fungsi ambil list data ini. Kita masukkan saja this.ambil list data. Oke, kita save. Kalau seperti ini kemudian kita coba lihat di konsol kita,
ada tulisan bahwa network request fail ya. Nah, network request fail ini dia ternyata bingung teman-teman ya, karena kita memasukkan di sini adalah localhost api.php. Karena ketika kita membuka seperti ini, maka dianggapnya bahwa React Native adalah memanggil host yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, agar React Native bisa mengetahui bahwa yang kita maksud adalah IP daripada localhost ataupun IP daripada laptop kita, maka kita buka dulu command prompt yang kita miliki. Command prompt, kita pilih ini command prompt. Kemudian di sini kita masukkan, ya ini adalah IP config. Dan kita lihat di bagian atas untuk IP yang kita miliki sebenarnya berapa. Di bagian Ethernet, adapter Ethernet 6 ya, kita masukkan di sini adalah IP-nya 192.168.562 ya. Ini adalah IP saya, bisa jadi teman-teman IP-nya berbeda, yang penting bisa dipastikan bahwa yang dipanggil adalah Ethernet adapter Ethernet 6 ya. Kemudian di bagian IPv4 address, kita copy, kemudian kita menuju ke bagian sini. Kita masukkan saja seperti ini ya. Jadi ini adalah IP dari laptop kita ya. IP laptop kita, kemudian API.php. Coba sekarang kita blok ini, kemudian kita menuju ke bagian Google Chrome kita. Kemudian kita coba jalankan. Hasilnya adalah sama, ini adalah data-data yang kita miliki, satu data, yakni adalah si Dwi, alamatnya adalah Surabaya, ID-nya adalah 2. Jadi ketika kita memanggil localhost ataupun IP-nya yang 192.168.562 untuk di laptop saya, maka hasil datanya adalah sama ya. Tapi ketika kita menggunakan localhost tadi, maka dianggapnya bahwa React Native adalah memanggil localhost yang dimiliki oleh si React Native sendiri, bukan IP daripada laptop saya ya. Sekarang kita kembali ke sini. Kemudian kita coba jalankan lagi ya, kita coba jalankan lagi di bagian emulator yang kita punya. Hasil yang didapat adalah objek-objek ya. Artinya dia sudah memanggil data yang dia miliki dari bagian database kita ya. Ini adalah list data. Hasil yang didapat adalah objek-objek. Kalau misalnya kita akan menampilkan JSON-nya, bisa saja kita masukkan di sini dengan menggunakan adalah JSON.stringify. Kemudian kita masukkan dia ke dalam kurung. Kemudian kita save. Kita coba lihat di bagian konsolnya. Nah, hasil yang didapat adalah ID-nya 2, namanya Dwi, alamatnya Surabaya, tanggal inputnya adalah seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan menampilkan datanya di bagian sini, di bagian bawah ini. Kita akan tampilkan datanya di sini ya, sehingga datanya akan otomatis tampil ketika kita membuka aplikasi kita pertama kali, maka datanya akan otomatis tampil di emulator yang kita miliki ini. Nah, kita masukkannya dengan menggunakan iterasi juga ya. Di bagian sini kita masukkan ke dalam iterasi. Kita enter, kemudian di sana kita masukkan dengan menggunakan seperti ini, kurung-kurung awal, kemudian kita masukkan this.state.listData ya. Kemudian kita bentuk dalam bentuk map dan kita lakukan iterasinya di sini ya. Yang iterasi kita masukkan yakni adalah file, kemudian index. Baik, di bagian indeks ini kemudian kita masukkan beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk menampilkan data. Kita masukkan kurung-kurung, kemudian di dalamnya kita masukkan yang ini adalah view. Oke, view. Kemudian di dalam view ini kita atur juga untuk stylenya ya, style. Di bagian style kita masukkan misalnya adalah style.viewList, style.viewList. Nanti kita akan atur di belakang untuk pengaturan stylingnya. Nah, berikutnya kita masukkan sudah stylist, kemudian kita siapkan di sini adalah teksnya untuk menampilkan datanya. Dan karena kita menggunakan list data map ya, biasanya kalau misalnya kita tidak menampilkan key-nya, dia akan memberikan warning. Kita masukkan di sini adalah index ya, seperti ini. Berikutnya di teks kita siapkan untuk teksnya kita berikan style saja. Untuk stylenya kita masukkan style.list text listnya ya, text list nama, dan kita dapatkan dia dari variabel file.nama, betul, file.nama. Kita sudah masukkan untuk yang bagian listnya. Coba kita lihat di sini, dia sudah memunculkan si Dwi ya, dia sudah memunculkan Dwi. Ini adalah data yang kita miliki dari JSON yang kita punya tadi.
Dan selanjutnya kita masukkan di sini adalah untuk tombolnya ya. Kita masukkan untuk tombolnya sekalian. Ini kita masukkan misalnya adalah edit, kemudian di atasnya sini di bawahnya juga kita masukkan untuk delete. Teks list nama, berikutnya di sini kita masukkan untuk stylingnya style dot kita masukkan misalnya adalah teks list edit ya, edit. Kemudian di bawahnya kita masukkan yakni adalah style dot text list delete. Baik, seperti ini kurang edit delete untuk nama yang kita sudah tentukan ya, sehingga ketika dia akan menampilkan data namanya, maka dia akan menampilkan juga tombol-tombol yang akan kita gunakan, yakni adalah edit dan juga delete ya. Nah, sekalian saja di sini kita siapkan nanti untuk proses kita melakukan proses edit, misalnya di sini kita masukkan on press ya, on press, kemudian kita masukkan kurung-kurung seperti ini, kemudian kita masukkan yakni adalah this dot klik edit misalnya, klik edit, dan yang kita masukkan parameternya adalah ID-nya, file ID. Nah, sama di bagian edit sudah kita masukkan untuk on press-nya, di bagian delete juga kita masukkan, yakni adalah on press, ya, on press, kemudian kita masukkan kurung-kurung, kemudian kita masukkan fungsi yang nanti akan kita buat akhirnya, klik delete dari file.id. Baik, seperti ini. Nah, kita sudah lihat di sini masih kecil ya, kita akan styling sekalian saja untuk bagian atas ini, sehingga dia tampilannya bisa lebih bagus ya. Kita menuju ke bagian style, dan akan kita atur untuk stylenya, sehingga dia menampilkan datanya lebih baik ya. View wrapper, view text input, sekarang kita masukkan untuk view list ya, view list. View list kita masukkan di sini, misalnya view list kita berikan flex direction-nya menjadi row ya. Kalau ini kita lihat kan dia ke bawah ya. Kalau misalnya kita akan membuat dia bentuknya menjadi row atau mendatar, kita menggunakan yakni adalah flex direction dan kita ubah menjadi row. Baik, dia akan ke kanan ya. Baik, selanjutnya kita sudah masukkan flex direction, berikutnya kita masukkan misalnya padding-nya kita berikan angka 5. Berikutnya kita berikan border bottom-nya, border bottom kita berikan border bottom width, kita masukkan misalnya 1 sehingga dia ada garis bawahnya, dan kita berikan warnanya border bottom color, kita berikan warnanya misalnya adalah warna yang lebih kelihatan tapi tidak terlalu mencolok, DE. Kita save, kita coba lihat view list ya. Oke, dia sudah menampilkan garisnya dan dia sudah berbentuk mendatar ya. Sekarang kita masukkan berikutnya adalah text list-nya. Text list nama. Text list nama. Untuk text list nama dia kita masukkan dia dengan menggunakan flex 3 biar dia lebih punya space yang lebih ya dibanding tombolnya. Kemudian kita masukkan ukuran hurufnya, font size misalnya adalah 15. Kemudian kita berikan dia tombol warnanya lebih mencolok ya. Kita berikan apa namanya bold. Kita menggunakan font weight bold. Save. Kita coba lihat hasilnya. Baik, dia menampilkan tampilannya lebih besar ya. Jadi si Dwi, kemudian edit, delete. Ukurannya hurufnya kurang besar, kita coba besarkan saja 20. Baik, hurufnya lebih besar. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk yang text list edit. Text list edit, kita berikan warna berbeda ya antara yang proses edit dan juga proses delete. Di sini untuk yang proses edit, tombol edit kita masukkan color. Color. Kita berikan dia blue ya. Kita berikan dia warna blue. Kemudian kita berikan dia jarak dengan sampingnya ya, margin right. Hanya kita masukkan 20. Oke, margin right 20. Kemudian kita Dwi edit delete ya. Kemudian kita masukkan untuk yang text list delete. Kita berikan colornya ya adalah red ya,
biar dia warnanya adalah merah. Oke, seperti ini sudah cukup. Colornya adalah red. Di sini Dwi, ini adalah namanya, dan edit, dan juga delete. Baik, sekarang kita menuju bagian depan.js lagi. Kita akan membuat beberapa tombol nantinya. Ya, tombol itu akan kita gunakan untuk melakukan operasi apakah dia create, update, ataupun juga delete ya. Sekarang kita menuju ke bagian depan.js dulu. Di sana kita akan membuat fungsi, yakni adalah untuk melakukan penambahan data. Yang kita lakukan di sini adalah klik simpan ya tadi ya. Kita coba lihat di bawah tadi, kita masukkannya adalah klik simpan, betul. Klik simpan, kita masukkan di sini. Tadi kita sudah membuat, yakni adalah ambil list data. Sekarang kita buat di sini adalah klik simpan. Baik, di bagian klik simpan ini kita akan masukkan proses di mana dia akan mengambil datanya dari state ya. Pertama kita pastikan dulu bahwa data state-nya dimasukkan semua. If kita masukkan dari this.state.nama, apakah ada kalau misalnya dia kosong, kita cek dulu apakah dia kosong atau ya bentar, bukan seperti ini, kita gunakan yakni adalah pipe ya. This.state.alamat apakah juga kosong. Kalau misalnya kosong, kita berikan alert saja. Alert, silakan masukkan nama dan alamat. Baik, seperti itu. Kemudian kita else. Kalau misalnya ada isinya, kita berikan di dalam else ya. Baik state ataupun nama ataupun alamat kita pastikan dia ada isinya. Kemudian kalau misalnya sudah ada isinya, kemudian kita masukkan di variabel dulu, URL-nya kita masukkan di sini. URL aksi kita masukkan di sini misalnya dengan menggunakan this URL aksi, kemudian kita masukkan dari this URL dan kita tambahkan dia karena kita tadi menggunakan yang namanya operasi create, maka alamatnya adalah tambahkan dengan slash dan datanya op create ya. Maka dia akan melakukan fungsi adalah create ya. Kalau kita lihat tadi di bagian Postman, kita lihat di sini dia menggunakan create ya. Ini adalah localhost API apa.php kemudian op create ya. Kita menggunakan yakni adalah op kemudian diikuti dengan create. Baik, kita menggunakan URL aksinya adalah create. Sekarang kita masukkan dia ke dalam fungsi yang akan kita jalankan dengan menggunakan yakni adalah fungsi fetch ya. Fetch, kemudian yang dipanggil adalah URL aksi. Dan ketika di dalam URL aksi ini kita akan bentuk dia ke dalam bentuk kurung kurawal karena kita menggunakan post ya. Ketika kita akan create, kita menggunakan yang namanya post, tidak seperti tadi kita cukup menggunakan fetch saja karena yang sebelumnya kita menggunakan get ya. Kalau kita lihat di sini dia coba lihat di bagian ambil list data ini fetch langsung URL-nya ya, langsung URL-nya tanpa menggunakan parameter yang lain. Karena kita menggunakan yang namanya post, maka di bagian fetch ini kita masukkan juga adalah parameter yang juga sudah kita siapkan untuk melakukan penyimpanan data URL aksi. Kemudian di dalam sini ya, di bagian URL aksi ini kita masukkan yakni yang pertama adalah metodenya. Metodenya adalah post ya. Post. Kemudian berikutnya yang dimasukkan adalah headers-nya. Headers. Dan di bagian headers ini kita masukkan untuk kontennya. Content type. Content type. Di dalam content type ini kita masukkan yakni isiannya. Yakni adalah application. Kemudian diikuti dengan X, WW, www. Kemudian form. Kemudian URL. Encoded seperti ini. Kemudian di bawahnya headers kita masukkan yakni adalah body-nya, body. Oke, di dalam body ini kita masukkan data-datanya yang akan kita jalankan ya, body. Di mana yang akan kita lewatkan di sini adalah nama, di mana namanya akan kita dapatkan dari this.state.nama. Kemudian yang berikutnya setelah nama adalah dan ya, kemudian diikuti adalah alamat. Berikutnya dikasih dengan sama dengan, ditambahkan dengan this.state.alamat. Baik, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi apakah datanya itu ketika dia di post, apakah berhasil atau tidak. Kita jalankan dengan titik, then, kemudian diikuti dengan response. Kemudian di sini kita keluarkan response.json seperti ini.
Kemudian kita sudah masukkan untuk yang response JSON, nih masukkan lagi di sini, then kemudian kita keluarkan di sini dari JSON. Baik, response JSON. Kemudian ketika dia sudah memberikan respon, kita berikan default untuk yang name-nya, state name-nya kita berikan kosong, alamatnya juga kita berikan, yakni adalah kosong lagi. Sehingga setelah di-post ya, datanya di bagian nama dan juga alamat, di bagian emulatornya akan kita buat kosong lagi, sehingga dia akan siap untuk menerima data yang baru. Kita atur di sini, this.setState. Nah, kita berikan nama, kosong. Kemudian juga di bagian bawah ini, this.setState. Alamatnya juga kita isikan adalah kosong. Ya, seperti ini. Kemudian karena kita melakukan proses submit ya, artinya dia akan melakukan penambahan data, maka kita perlu merefresh ya, kita perlu merefresh yang namanya list data yang kita miliki ini. Nah, caranya bagaimana kita melakukan refresh? Kita tinggal panggil saja fungsi ini, yakni adalah ambil list data ya, untuk melakukan refresh data di bagian array list data tadi. Di bagian klik simpan ini, kemudian kita ikutkan saja di sini this dot ambil list data. Baik, seperti ini ya. Sekarang kita coba untuk melakukan penambahan data. Kita tadi sudah masukkan dui, sekarang kita coba masukkan data yang berikutnya adalah tree. Ya. Kemudian kita masukkan alamatnya, misalnya adalah Kalimantan, misalnya Kalimantan. Kemudian kita coba simpan. Baik, dia sudah masukkan data ya, jadi tree, dui. Kita coba masukkan data lagi, sudah tree dan dui. Kemudian kita masukkan lagi adalah catur misalnya. Alamatnya adalah Yogyakarta. Kita simpan. Baik, sudah berhasil ya ketika kita memasukkan data. Ini adalah data yang didapatkan dari PHP MyAdmin ya, dari MySQL yang kita punyai. Sehingga di dalam MySQL kita sudah ada 3 row di sini, ada catur, tree, dan juga dui. Datanya kita dapatkan dari mana? Dari MySQL ya. Sekarang kita coba lihat di bagian Postman kita. Bagian Postman tadi cuma 1, sekarang coba kita refresh. Harusnya ada 3 ya, catur betul, kemudian tree betul, kemudian yang berikutnya adalah dui ya. Ada 3 data yang kita miliki di MySQL kita. Kita cek sekali lagi di bagian PHP MyAdmin yang kita miliki, harusnya juga 3, karena sumber datanya adalah sama. Masukkan dulu di sini, root. Kemudian kita coba lihat di bagian API kita, bagian browse. Oke ya, ada 3 data, yakni adalah catur, tree, dan juga dui ya. Ini adalah 3 data yang kita miliki ya. Baik, lanjut. Sekarang kita sudah selesai ya tadi untuk membuat proses create. Sekarang kita siapkan untuk melakukan proses update ya. Untuk melakukan proses update, kita sebelumnya ketika kita diklik ya, bagian catur misalnya, ini kita klik di bagian edit ini, dia akan mengeluarkan namanya di sini, alamatnya di sini, dan ketika disimpan ya, dia akan melakukan update data dari si yang namanya catur ini ya. Sekarang kita coba lihat, tadi kita sudah membuat fungsi yang namanya adalah klik edit ya. Sekarang kita buat fungsi dulu, namanya adalah klik edit. Kita buat di sini, klik edit. Dan yang dilewatkan adalah parameter ID. Dan di dalam parameter ID tadi akan kita keluarkan datanya dan akan memberikan variabel isi daripada state nama dan juga state alamat ya. Di sini kita masukkan juga dia didapatkan dari network, kita masukkan asing juga. Kemudian di sini kita masukkan, ya ini adalah await, fetch. Fetch-nya kita dapatkan dari this.url. Seperti ini, kemudian kita /op edit. Ya, kemudian kita tambahkan dengan n, id sama dengan, dan kita tambahkan di sini adalah dari id. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya, setelah kita masukkan dari fetch, kita masukkan juga then. Kemudian kita keluarkan response. Response kita keluarkan dia dari JSON-nya. Response.json seperti ini. Kemudian kita masukkan ke then lagi. JSON. Ya, JSON. Kemudian kita masukkan dia ke dalam state ya. Kita masukkan ke dalam state, kemudian kita masukkan di sini this state
nama ya. Nama akan kita dapatkan dia dari json.data.result. Resultnya adalah kosong karena tadi kita masukkan indeksnya adalah kosong, sehingga karena yang didapatkan adalah satu data saja, maka indeksnya cukup kosong. Kemudian di belakangnya kita masukkan adalah nama. Baik, berikutnya di bawahnya this.setState. Kita masukkan di sini adalah alamat ya, dan alamat ini akan kita dapatkan dari json.data.result kosong alamat. Ya. Oke, coba kita lihat di sini JSON data result. Resultnya adalah dari indeks kosong dan dari objek nama. Di bawahnya dari alamat. Nah, kenapa ini kosong, teman-teman? Coba kita lihat di bagian Postman. Coba kita lihat di bagian Postman, di bagian edit ya, bagian detail, bagian detail. Nah, ini kita lihat dia akan menampilkan dari objek data, kemudian objek result, dan di sini kita lihat dia di indeksnya adalah kosong ya. Ini adalah kosong. Kalau kita lihat dia punya banyak data, maka dia akan tampil banyak seperti ini ya. Pemisahnya adalah tanda kurung ini ya, tanda kurung kurawal ini adalah indeks 1, kemudian ini adalah indeks 2, kemudian ini adalah indeks 3. Nah, karena kita menggunakan detail, maka yang tampil hanya satu, maka yang akan kita gunakan hanyalah indeks kosong, seperti ini, maka dia hanya menampilkan indeks bagian kosong. Baik, kita coba lihat di sini dia sudah menampilkan untuk state dan juga nama. Nah, untuk klik edit ini kita langsung saja untuk membuat satu form yang kita miliki di bagian form ini bisa digunakan untuk dua keperluan ya, keperluan penambahan dan untuk keperluan edit. Nah, untuk menandakan bahwa dia dalam proses edit, maka kita masukkan satu state lagi di sini, this.stateState. Misalnya di sini kita masukkan satu state lagi dengan menggunakan nama ID edit. Kemudian di sini ID ya, seperti ini. Kemudian kita atur di sini, kita masukkan dulu untuk ID editnya, ID edit. Defaultnya adalah seperti ini. Oke, 0 saja ya, 0. Baik, berikutnya di sini untuk menampilkan daripada edit, kita sudah siapkan di sini untuk klik edit ya. Sekarang coba kita klik edit di sini, kita lihat untuk yang catur ya. Kita klik di bagian catur ini. Kita klik di bagian edit ini, catur ya, alamatnya adalah Yogyakarta. Misalnya sekarang yang tree, kita klik untuk bagian tree. Oke, bagian tree kita coba klik dulu. Baik, setelah diklik-klik ternyata yang muncul cuma catur saja ya. Padahal yang kita inginkan misalnya kita klik di bagian tree ini yang muncul adalah tree, bagian dwi ini yang muncul adalah dwi. Ternyata di sini kita masukkan tadi adalah edit ya. Harusnya di sini yang kita masukkan adalah detail ya. Oke, bagian OP kita masukkan adalah detail. Sekarang kita coba lagi, kita klik di bagian catur. Dia muncul ke bagian catur ya. Kemudian di bagian tree kita klik. Baik, dia munculkan bagian tree. Kemudian kita klik di bagian dwi. Dia muncul adalah dwi ya. Oke, kemudian kita akan lihat, kita baru menampilkan saja ya. Kita belum sampai ke proses simpan ya. Nah, kalau misalnya proses simpan, kita akan menggunakan fungsi yang sama, ya ini adalah klik simpan yang kita miliki tadi. Tinggal kita ganti tadi adalah parameter URL yang kita gunakan ya. Sekarang kita coba ke bagian klik simpan yang kita miliki tadi. Di bagian klik simpan tinggal kita sesuaikan saja. Ini yang akan kita jadikan patokan adalah ID edit ini ya, ID edit ya. Kita coba lihat di bagian klik simpan tadi. Kemudian di sini kita cek ya, kita cek di sini, kita cek apakah if ya this.state.id edit ya, apakah di bagian edit ini ada isinya ya. Kalau misalnya dia ada isinya, maka yang kita gunakan adalah var URL aksi, kemudian this.url, kemudian kita tambahkan di sini adalah op. OP-nya adalah update ya. OP-nya adalah update. Update, kemudian yang dijadikan patokan ID-nya adalah ID this.state.id edit. Nah, kalau misalnya state ID edit ini tidak ada isinya, maka berarti dia dalam posisi untuk melakukan penambahan data. Tinggal kita Ctrl X, kita pindah ke atas. Baik, seperti ini ya. Jadi pertama dia akan melakukan pengecekan di dalam tombol klik simpan ini. Apakah di dalam ID edit ini ada isinya ya.
apakah dia ada isinya. Kalau misalnya ada isinya, maka dia berarti dalam posisi akan melakukan proses edit dan juga proses update dari data ID yang dimasukkan. Ya, kalau misalnya dia dalam proses untuk melakukan update, maka parameter yang digunakan adalah update. Nah, berbeda juga kalau misalnya di dalam ID edit ini tidak ada isinya, artinya dia dalam posisi untuk siap melakukan create. Ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, kita coba untuk melakukan edit ya. Misalnya di bagian catur ini kita ubah namanya, misalnya dengan sebelumnya catur. Misalnya kita masukkan dengan catur damar wulan misalnya. Catur damar wulan, kemudian kita simpan. Baik, dia sudah merubah ya, catur damar wulan. Misalnya tri. Ya, tri kita masukkan dengan menggunakan tri untoro misalnya. Kita simpan. Baik, dia sudah memasukkan data tri yang sebelumnya datanya adalah tri diubah menjadi tri untoro. Ya, misalnya di sini dwi. Oke, dwi misalnya di sini kita ubah dari yang namanya dwi saja kita ubah menjadi dwi pramono misalnya, kemudian kita simpan. Baik, untuk proses melakukan update sudah oke ya. Tinggal sekarang kita sesuaikan untuk kita bisa melakukan proses delete ya. Nah, coba lihat tadi kita memasukkannya adalah klik delete. Apakah betul tadi? Klik delete. Coba kita lihat. Klik delete ya. Sekarang kita coba buat fungsi ya. Ini adalah klik delete. Klik delete. Yang dilewatkan adalah parameter ID ya, seperti ini. Klik delete. Kemudian yang dilewatkan adalah parameter ID, dan di dalam klik delete tadi kita akan masukkan dia dan kita gunakan dia dalam menggunakan parameter delete ya. Kita masukkan saja di sini karena kita menggunakan network, maka menggunakan asynchronous, kemudian juga menggunakan await, dan kita ikuti dengan menggunakan fetch. Fetch seperti ini. Kemudian di dalam fetch yang kita panggil adalah this.url. Kemudian di sini kita masukkan OP, operasinya adalah delete. Dan dari ID, ID-nya adalah ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam then response, kemudian masukkan di sini adalah response.json. Kemudian kita masukkan lagi ke sini, then JSON. Kita masukkan ke dalam sini ya, JSON. Kemudian kita langsung keluarkan saja untuk proses melakukan delete-nya. Kita keluarkan dengan menggunakan alert. Data berhasil di-delete. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa karena kita melakukan proses delete, pastikan ketika sudah selesai melakukan proses delete, kita juga merefresh list data yang ada di sini ya. Kita masukkan dengan memanggil fungsi, ya ini adalah this, ambil list data. Kemudian kita letakkan di sini. Ups, sorry. Oke, this, ambil list data. Kemudian kita bisa tambahkan juga di sini menggunakan catch ya. Catch, kita masukkan errornya di sini. Kemudian kita keluarkan di sini untuk konsolnya, console.log. Kemudian kita tampilkan untuk errornya. Error. Baik, seperti ini. Kemudian kita coba lagi. Misalnya kita masukkan data baru saja. Kita sudah masukkan data 3 ya. Misalnya berikutnya kita masukkan, yakni adalah nama berikutnya adalah Panca misalnya. Dan kita berikan alamatnya adalah Kalimantan. Kemudian kita coba save. Baik, dia sudah masukkan data lagi. Kita coba delete untuk yang Panca ini. Baik, data berhasil di-delete, teman-teman. Oke ya. Oke, kita sudah memasukkan 3 data dan kita sudah menyiapkan data untuk kita lakukan operasi create, read, update, dan juga delete dengan menggunakan PHP MySQL dan juga React Native. Baik, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama tentang create, read, update, dan juga delete PHP MySQL di React Native. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.